Muda. Selamat datang di podcast Muda Sehat dan Bijak. Saya Muhammad Lutfi akan menemani kalian dalam obrolan menarik seputar isu kesehatan dan gaya hidup remaja. Hari ini kita akan membahas topik yang sering jadi perdebatan di masyarakat, yaitu pernikahan dini. Pernikahan di usia muda memang masih terjadi di beberapa daerah. Tapi apakah keputusan ini selalu membawa kebahagiaan atau justru menimbulkan masalah? Ya pasti. Yuk kita lebih bahas lebih dalam, yaitu segmen 1, apa itu pernikahan dini? Sobat muda, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dini? Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun. Secara global, lebih dari 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, meskipun sudah ada aturan yang melarang pernikahan di bawah umur, faktanya masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Faktor utamanya adalah tekanan budaya, kurangnya edukasi, hingga masalah ekonomi. Iya, dan data dari UNICEF menunjukkan Indonesia berada di peringkat tinggi untuk kasus pernikahan dini, terutama di pedesaan. Betul, hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampaknya. Segmen kedua, dampak pernikahan dini. Sekarang kita bahas soal dampaknya. Secara kesehatan fisik, pernikahan dini sering diikuti oleh kehamilan dini yang sangat berisiko. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga rentan sekali mengalami komplikasi saat melahirkan, yaitu pendarahan yang hebat sekali, atau preeklamsia atau anemia, kekurangan darah, hingga kematian saat melahirkan. Sangat membahayakan anak-anak yang sangat rentan sekali melahirkan tapi belum cukup usianya. Ya, dan banyak juga kasus di mana ibu muda mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Ya, sangat betul dan tepat sekali. Selain fisik, dampaknya juga dirasakan pada kesehatan mental. Banyak remaja mengalami stres, depresi, karena belum siap menjalani tanggung jawab besar dalam pernikahan. Bayangkan, mereka kehilangan masa muda, berhenti sekolah, dan harus menghadapi konflik rumah tangga di usia yang seharusnya diisi dengan belajar dan mengeksplorkan diri di dunia ini. Betul kan? Betul. Segmen 3, solusi dan kesadaran. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini? Salah satu jawabannya adalah edukasi. Kita perlu memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Iya, dan data dari UNICEF menunjukkan Indonesia berada di peringkat tinggi untuk kasus pernikahan, terutama di pedesaan. Setuju. Edukasi tentang kesehatan reproduksi juga harus diperkuat, terutama di sekolah. Dan sobat muda, ingatlah bahwa menunda pernikahan bukan berarti gagal. Justru itu menunjukkan bahwa kamu peduli pada masa depanmu. Selain itu, pemerintah juga punya peran besar dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Closing, sobat muda, pernikahan adalah keputusan besar yang membutuhkan kesiapan fisik dan juga membutuhkan mental dan finansial. Jangan sampai pernikahan dini justru mengorbankan masa depanmu. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Muda Sehat dan Bijak. Kali ini jangan lupa untuk berbagi informasi ini ke teman-temanmu agar semakin banyak yang sadar tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, bijak.
sehat dan bijak karena setiap keputusan besar butuh